Ya, suara saya terdengar jelas ya, Bu Is. Ya, materi juga sudah ada ya, sudah keluar, terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is dan seluruh panitia webinar. Saya diberikan kesempatan kali ini terkait membahas jaminan mutu pemeriksaan imunoserologi tuberkulosis. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana peran dari bidang imunoserologi dalam diagnosis TB. Tadi oleh Prof. Vida sudah dijelaskan terkait dengan beberapa parameter pemeriksaan yang bisa dilakukan dalam bidang imunoserologi pada pemeriksaan TB. Di antaranya di sini biasanya pada umumnya pemeriksaan TB kan memang diagnosis pasti tentu dengan mikroskopis dengan Ziehl-Neelsen, kemudian sekarang saat ini kan dikonfirmasi secara molekuler uh, dengan uh, metode molekuler ya, PCR, MDR ya, terkait dengan resistensi terhadap antibiotik ya. Nah, untuk mendukung di bidang imunoserologi, ini beberapa pemeriksaan untuk laten TB itu bisa menggunakan TB spot ya, atau menggunakan pemeriksaan IGRA gitu ya. Jadi saat ini kalau untuk aktif TB sendiri menggunakan rapid test memang belum digunakan di lapangan gitu ya. Jadi masih dalam beberapa penelitian gitu. Jadi di Indonesia sendiri untuk yang rapid test ini tidak direkomendasikan. Ya, ini mungkin salah satu buku ajar yang saya di 2018 saya terbitkan bersama-sama rekan dosen lain terkait dengan kendali mutu dan digunakan sebagai buku ajar mahasiswa program studi D3 TLM. Ini diterbitkan oleh PPSDM Kemenkes Republik Indonesia. Nah, di sini mungkin kita bahas dulu terkait dengan pengertian dari pemantapan mutu gitu ya. Apa itu pemantapan mutu atau quality assurance? Ini pemantapan mutu atau quality assurance ini merupakan suatu kegiatan di laboratorium klinik. Jadi semua kegiatan memang yang tujuannya adalah untuk menjamin dari hasil pemeriksaan laboratorium itu harus berkualitas gitu ya, berkualitas sehingga kualitas itu bisa dilihat dari ketelitian dan ketepatan dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Memang secara umum pemeriksaan kendali mutu ini tidak hanya terpaku pada bidang imunoserologi untuk TBC. Jadi semua parameter di laboratorium tentu penting untuk melakukan penjaminan mutu gitu ya, untuk mendapatkan hasil kualitas yang bermutu. Nah, mutu hasil sendiri itu merupakan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya, dan dapat dipercaya ini karena memang sudah sesuai dengan standar gitu ya, standar yang memang sudah ditetapkan oleh laboratorium. Sedangkan mutu layanan ini berupa aktivitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ataupun harapan dari pelanggan. Jadi apa yang diharapkan oleh pelanggan dapat diberikan oleh layanan yang diberikan oleh laboratorium. Sehingga nanti keluhan pasien atau ini ya, keluhan dari pasien ataupun pelanggan itu bisa menurun, bahkan mungkin tidak ada ya. Nah, bagaimana untuk mengukur kualitas ya? Jadi mengukur kualitas itu bisa dilihat dari reliability, yaitu kebenaran dari hasil pemeriksaan, kemudian reproducibility. Reproducibility itu adalah kesamaan hasil ketika pemeriksaan tersebut diulang gitu ya, di repeat beberapa kali. Jadi ketika beberapa kali pengulangan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda ataupun bahkan sama gitu ya. Kemudian kecepatan. Di sini kecepatan tentunya penting gitu ya.
di mana pemeriksaan laboratorium itu harus segera dikeluarkan hasilnya untuk penegakan diagnosis. Kemudian biaya terjangkau. Nah, ini hubungannya dengan kemampuan masyarakat. Jadi beberapa parameter pemeriksaan itu pertimbangannya kenapa bisa dilakukan karena adalah biaya terjangkau. Selanjutnya di quality assurance ini, jadi quality assurance ini tadi merupakan suatu kegiatan ya untuk mendapatkan hasil diagnosis dengan kualitas yang baik gitu ya. Ini kita bisa lihat pada GLP. Jadi kalau teman-teman ATLM di sini di laboratoriumnya tentu wajib memiliki GLP ya. Kemudian di sini ada quality control. Jadi untuk mendapatkan mutu yang baik harus sesuai dengan GLP. Kemudian melakukan quality control, di mana quality control ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu internal quality control sama external quality control atau yang kita kenal biasa populer dengan PMI ya, kemudian PME. Nah, kita bahas satu-satu terkait dengan pemantapan mutu internal, gitu ya. Jadi pemantapan mutu internal itu apa? Jadi pemantapan mutu internal itu merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang memang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium ya secara terus-menerus. Jadi tidak hanya satu kali tapi terus-menerus gitu ya ketika memang pemeriksaan itu terus dilakukan. Nah, ini tujuannya adalah nanti untuk mengurangi kejadian error ataupun penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat gitu ya. Selanjutnya di sini tujuan kenapa laboratorium itu harus melakukan PMI. Tadi yang PMI itu kan dilakukan secara internal. Jadi memang yang terlibat dalam PMI itu tentu semua komponen yang ada di laboratorium ya, ATLM, kemudian dokter juga gitu ya. Nah, tujuannya di sini pemantapan dan penyempurnaan metode dari pemeriksaan untuk mempertimbangkan nanti aspek analitik dan klinis, kemudian mempertinggi kesiagaan tenaga, sehingga nanti pengeluaran salah tidak terjadi, sehingga nanti pun kalau ada penyimpangan ataupun kesalahan itu dapat dilakukan secara segera, gitu ya. Selanjutnya memastikan bahwa semua proses melalui dari persiapan pasien, pengambilan, ya, pengiriman, penyimpanan, pengolahan spesimen sampai dengan pencatatan dan pelaporan itu dilakukan dengan tepat dan benar, gitu ya. Selanjutnya tujuannya adalah mendeteksi penyimpangan, mengetahui sumber dari penyimpangan tersebut, gitu ya, sehingga tadi bisa melakukan perbaikan sesegera mungkin. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah untuk membantu perbaikan pelayanan terhadap customer. Slidingnya. Oke. Nah, biasanya untuk teman-teman di laboratorium ini melakukan tindakan verifikasi gitu ya. Verifikasi ini adalah tindakan di laboratorium untuk pencegahan ya. Tadi pencegahan terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Nanti mulai dari tahapan, ada 3 tahapan gitu ya. Tahapan dalam proses di laboratorium dari mulai pra-analitik, kemudian analitik dan post analitik, sehingga nanti tindakannya gitu ya, sini mungkin termasuk pengulangan ya, pengulangan tindakan proses dari pemeriksaan. Nah, ini merupakan siklus dari pemeriksaan di laboratorium gitu, dan ini memang beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tadi error ataupun kesalahan pada pemeriksaan di laboratorium. Di tahapan preanalitik di sini dari mulai pasien ya, bagaimana preparasi, bagaimana persiapan pasien, kemudian konsumsi obat-obatan tertentu yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga memang seorang ATLM itu harus dan paham gitu ya, dan mengkonfirmasi kepada pasien terkait dengan persiapan pasien pada saat pemeriksaan laboratorium ketika akan dilakukan pengambilan spesimen. Kemudian ketika pengambilan spesimen itu pengumpulan spesimen, teknik pengumpulan spesimen juga itu berpengaruh terhadap nanti kepada pemeriksaan gitu ya. Jadi harus diperhatikan, dan kita lihat bahwa gambar preanalitik ini menunjukkan lebih besar gitu ya. Memang karena tahapan preanalitik ini adalah penyumbang kesalahan terbesar dibandingkan dengan tahapan yang lain gitu ya, sehingga seorang ATLM harus memiliki kemampuan manajemen yang baik gitu ya pada saat proses tahapan preanalitik yang menyumbang lebih besar gitu ya pada saat kesalahan.
Kemudian di sini ada kompetensi. Nah, ada personal kompetensi. Jadi memang ATLM yang bekerja di laboratorium tentunya adalah ATLM yang memang kompeten gitu ya. Kalau saat ini ada uji kompetensi gitu ya. Kemudian untuk STR juga kan teman-teman saat ini juga melakukan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan ini tentu nanti mencakup terkait dengan kebutuhan pada teman-teman saat melakukan perpanjangan SKP, PKM STR ya. Nah, memerlukan dari SKP-nya. Nah, ini pendidikan berkelanjutan dalam untuk meningkatkan kompetensi dari personil gitu ya. Kemudian di sini proses gitu ya, labeling sampel gitu ya. Kemudian ketika sampel juga ditransport, nah itu mempengaruhi pada kualitas hasil pemeriksaan dan itu bisa menyebabkan error gitu ya. Selanjutnya pada quality control testing di tahapan analitik, nanti di sini ada pemeriksaan bahan kontrol sehingga untuk mengetahui presisi dan akurasi dari setiap pemeriksaan. Dan selanjutnya di terakhir di sini pada post analitik ini mulai dari pencatatan, kemudian pelaporan hasil ya. Sekarang bahkan sudah by system gitu ya. Dari satu instrumen langsung ke komputer dan langsung keluar gitu ya hasil pemeriksaan tersebut dan tinggal memverifikasi saja, ngecek ya apakah yang dikeluarkan oleh instrumen dengan apa yang dikeluarkan oleh yang terinput di komputer hasil itu sudah sesuai atau tidak ya. Jadi sekarang sudah serba mudah gitu ya untuk proses post analitik. Di sini ada prosedur umum untuk pemantapan mutu khususnya di bidang imunoserologi. Di sini ada pemilihan bahan kontrol itu harus sesuai gitu ya, sesuai dengan pemeriksaannya, sesuai dengan parameternya gitu ya. Karena nanti beberapa parameter pemeriksaan itu ada yang menggunakan bahan spesimen yang serum ataupun yang non serum. Jadi nanti harus disesuaikan dengan parameter pemeriksaan tersebut. Kemudian uji bahan kontrol di sini biasanya kalau menggunakan metode ELISA tadi IGRA ya, IGRA ada beberapa pemeriksaan INSER yang menggunakan metode ELISA atau interleukin ya, nanti bisa menggunakan bahan kontrol seperti pemeriksaan klinik ya, di mana ada uji bahan kontrol yaitu uji pendahuluan itu ada 20 pengujian running gitu ya. Kemudian nanti kita bisa dapatkan nilai target atau true value, kemudian standar deviasi SD dari bahan kontrol tersebut. Nanti bahan kontrol tersebut masuk ke diplotkan ya. Diplotkan di ini di dalam tabel ya, tabel gitu ya, Levigenic gitu ya. Nanti kita bisa lihat di sini min ataupun rata-rata nanti plus minus 1 SD, plus minus 2 SD dan plus minus 3 SD gitu ya. Kemudian nanti menentukan validitas ya. Jadi nanti validitas hasil pemeriksaan itu kita menggunakan rule dari Westgate gitu ya. Terus Westgate masih dipakai. Selanjutnya pada tahapan pre-analitik ya, tahapan pre-analitik ini apa saja nih yang mempengaruhi khususnya di bidang imunoserologi. Nah, karena nanti pemeriksaan imunoserologi itu berkaitan dengan antigen ataupun antibody gitu ya. Kita ketahui bahwa antigen ini adalah substansi yang bisa merespon sistem imun ya, sistem imun. Sistem imun itu tentu ada yang seluler, ada yang humoral gitu ya. Nah, antigen di sini adalah bisa dari mikroorganisme ataupun zat asing ya, sehingga nanti tubuh bisa menghasilkan antibodi. Dan antibodi itu yang kita sering sebut dengan antisera ya. Sera itu serum, berarti memang antibodi itu berada pada spesimen dalam bentuk serum gitu ya. Dimana tadi antibodi itu dihasilkan oleh sel ya, sel yang memang berperan pada sistem defense atau pertahanan dalam tubuh, yaitu sel limfosit ya, sel leukosit jenisnya limfosit B ya. Dia matang di bone marrow sehingga dia nanti berfungsi berperan dalam menghasilkan antibodi. Nah, reaksi antigen antibodi ini merupakan dasar dari pemeriksaan di imunoserologi, sehingga harus paham sekali seorang ATLM bagaimana karakteristik ataupun sifat dari antigen atau antisera gitu ya, antigen ataupun antisera. Nah, pada umumnya itu kan beberapa tidak stabil ya antigen apalagi antibodi dalam suhu ruang, sehingga memang penyimpanan reagen harus tepat gitu ya, termasuk spesimen juga.
Di sini penggunaannya harus mengikuti petunjuk pabrik. Jadi setiap pemeriksaan itu harus mengikuti petunjuk dari kit insert gitu ya, kit insert yang memang sudah disediakan oleh pabrikannya gitu ya. Jadi tidak boleh memodifikasi gitu ya. Kalaupun memodifikasi itu harus memang sudah by riset gitu ya. Jadi memang dengan hasil penelitian menunjukkan hasil yang tepat, nah itu ya boleh menggunakan uh, tadi ya, maksudnya modifikasi. Setiap akan digunakan antigen dan antibodi ini harus dikocok dahulu, harus ada homogenisasi. Jadi biasanya ada yang mengendap, dan itu memang harus dihomogenkan dulu gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan suhu kamar. Jadi kondisinya harus dalam kondisi suhu kamar karena ada beberapa faktor bagaimana reaksi antigen antibodi itu dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi beberapa penelitian pernah kami lakukan dengan mahasiswa terkait pengaruh reaksi antigen antibodi terhadap suhu, dan memang hasilnya reaksinya tidak bagus ya ketika memang suhunya dingin karena ada suhu optimum di mana antigen antibodi itu bisa bereaksi gitu ya. Dan nanti tentu setiap antibodi dan antigen itu berbeda. Kemudian ya di sini simpan pada suhu yang dianjurkan. Jadi beberapa pemeriksaan ataupun reagen itu harus disimpan disesuaikan dengan pabrikannya tadi ya, instruksi dari pabrikannya disimpan di suhu. Kalau setelah digunakan itu disimpan di suhu yang memang dianjurkan, atau ketika penyimpanan barang datang itu disesuaikan gitu ya. Tentu pada umumnya biasanya di suhu 2-8 ataupun di suhu ruang ya. Dan di suhu minus biasanya agak jarang gitu ya. Dan jangan sampai proses thawing gitu ya, pembekuan pencairan itu bisa mempengaruhi juga dari stabilitas dari antibodi. Kita ketahui bahwa antibodi sendiri itu adalah berupa protein ya, dia akan rusak ya jika terus-terusan di thawing atau ada pengenceran pembekuan gitu ya. Kemudian ada beberapa reagen serologi yang tidak boleh dibekukan tadi, kemudian hindari pembekuan dan pencairan, kemudian periksa masa kadaluarsa. Nah ini penting sekali, jadi setiap ATLM cek dulu kadaluarsa dari reagen dan memang pastikan yang digunakan adalah reagen yang kadaluarsanya tidak terlampaui gitu ya. Dan ketika terlampaui maka tidak boleh digunakan gitu ya. Makanya penting sekali pengelolaan manajemen reagen gitu ya. Ada proses first in first out gitu ya. Kemudian pengecekan pengecekan reagen ya, sehingga nanti reagen tersebut apakah memang kualitas reagennya sudah baik gitu ya, ataupun dari expiry date-nya tadi harus dicek, sehingga penyusunan di manajemen pada saat penyimpanan reagen itu sesuai ya, sehingga tadi menghindari adanya reagen yang dibuang gitu karena kadaluarsa sudah terlewati. Selanjutnya adalah menguji ya, kualitas antigennya bisa diuji dengan menguji aglutinasi antisera, bisa menggunakan kultur ya, kemudian nanti ataupun dengan kontrol yang memang reaktivitasnya sudah diketahui. Kemudian pemeriksaan selalu dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa serum kontrol ya. Jadi ini serum kontrol juga harus ada gitu ya. Jadi pemeriksaan ini perlu sering dilakukan gitu ya, kontrolnya harus ada. Kemudian jika memungkinkan nyatakan dengan menggunakan satuan yang memang jelas gitu ya. Jadi disesuaikan dengan satuannya. Dan di sini biasanya pada kit insert sudah ada ya serum kontrolnya, ada yang negatif. Nah, negatif ini menunjukkan spesifisitas, kemudian kalau yang reaktif lemah ini sensitivitas, kemudian kalau yang kuat ini bisa menggunakan untuk titrasi ya, ataupun untuk menentukan konsentrasi gitu ya secara semi kuantitatif untuk menentukan pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan hasil positif. Nah itu ya kita sebut dengan titer, dan itu hasil titernya selalu harus kita catat ya. Jadi pencatatan dokumentasi itu sangat penting dilakukan. Dan ini faktor pertimbangan ketika teman-teman untuk memilih reagen. Kenapa sih kita harus memilih metode ataupun reagen tertentu gitu ya? Nah, salah satunya adalah sensitivitas ya. Sensitivitas itu apa? Jadi sensitivitas ini adalah persentase hasil positif sejati di antara pasien-pasien yang memang berpenyakit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa reagen ataupun metode ini benar-benar menunjukkan hasil positif pada orang yang memang sakit dengan penyakit yang memang sesuai dengan diagnosisnya gitu ya. Jadi tidak menyebabkan orang sakit tapi sehat gitu ya. Tapi orang sehat orang sakit ya tetap dinyatakan sakit. Kalau di sini dalam
acuannya TBC, berarti orang TBC itu yang memang harus menunjukkan mendiagnosis bahwa pasien tersebut adalah TBC. Ya, ini mungkin sensitivitas klinis, positivitas di antara penyakit, dan ini dinyatakan dalam satuan persen gitu ya, dan semakin tinggi mendekati 100% itu adalah sensitivitas yang paling baik. Selanjutnya adalah spesifisitas gitu ya. Nah, tadi kalau sensitivitas, nah sekarang spesifisitas. Ya, kalau spesifisitas ini hasil negatif di antara pasien-pasien yang sehat. Jadi jangan sampai bahwa alat diagnosis kita menunjukkan hasil positif pada pasien yang sehat gitu ya. Jadi menganggap orang sehat itu menjadi sakit gitu ya. Nah, di sini spesifitas yang mendekati 100 adalah yang baik. Jadi sama, spesifitas, sensitivitas yang baik adalah yang memang mendekati 100%, gitu ya. Kemudian di sini metode yang baik adalah metode yang memberikan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Biasanya jarang sekali ya memang untuk alat diagnosis, metode diagnosis yang memang dua-duanya 100%. Nah, nanti bisa kita pertimbangkan tujuan dari analisisnya gitu ya. Tujuan analisisnya kita akan mempertimbangkan sensitivitasnya atau spesifisitasnya ya. Dan memang diharapkan kedua-duanya ini adalah tinggi setinggi mungkin ya, mendekati 100. Selanjutnya di tahapan analitik. Nah, di tahapan analitik di sini ketika pemeriksaan bahan kontrol dilakukan, maka bahan kontrol itu kan teman-teman mungkin sudah tahu, bahan kontrol itu ada dua yang biasa digunakan ya, ada yang assay, kemudian ada yang assay. Nah, pemeriksaan bahan kontrol itu baiknya menggunakan yang assay gitu ya, yang memiliki nilai rujukan. Dan tujuan dari pemeriksaan bahan kontrol ini pertama adalah untuk menilai nilai presisi gitu ya. Presisi, apa itu presisi gitu ya? Presisi ini adalah menunjukkan seberapa dekat suatu hasil pemeriksaan bila dilakukan berulang dengan sampel yang sama. Jadi ketika pemeriksaan ini ada satu sampel kemudian dilakukan secara berulang gitu ya, itu harus menunjukkan hasil yang sama karena memang menggunakan metode yang sama dan menggunakan sampel yang sama gitu ya. Jadi harus memberikan hasil yang sama atau mendekati yang sama. Nah, untuk melihat atau menilai kepresisian ini bisa dilihat dari nilai koefisien variasi. Jadi ada data statistik yang bisa dihitung gitu ya. Mungkin kalau yang sudah lulus dari ATLM mungkin bisa diingat lagi untuk mata kuliah kendali mutunya terkait dengan nilai CV. Nah, koefisien variasi ini yang menunjukkan kepresisian dari hasil pemeriksaan. Jadi semakin kecil nilai CV maka semakin teliti gitu ya. Itu pun dan sebaliknya gitu ya. Jadi harus semakin kecil. Ini kebalikan dari sensitivitas justru ya. Semakin CV-nya besar tentu semakin tidak teliti atau semakin impresisi gitu ya. Semakin presisi semakin kecil gitu ya. Ketelitian ini dipengaruhi oleh kesalahan, dan kesalahannya di sini adalah kesalahan acak gitu ya. Nanti kita bahas apa itu kesalahan acak, contoh-contohnya apa gitu ya. Dan selanjutnya adalah akurasi ya, akurasi atau ketepatan ya, dan di sini mungkin nama lainnya ketepatan. Nah, apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah kedekatan hasil terhadap true value ataupun nilai yang sebenarnya ya, yang sudah ditentukan oleh metode atau standar. Dan untuk menilai akurasi ini bisa dilihat dari nilai bias atau kita singkat dengan D%, dan dipakai di sini menunjukkan adanya kesalahan sistematik gitu ya. Nah, ini jenis kesalahan tadi ada dua, ada kesalahan sistematik, kemudian ada random acak gitu ya. Kesalahan sistematik ini terus menerus dengan pola yang sama. Nah, ini biasanya disebabkan oleh larutan standar, kemudian proses kalibrasi ya, instrumen yang tidak baik gitu ya. Kemudian kalau random error, kesalahan acak, ini kesalahan dengan pola yang tidak tetap ya, berubah-ubah, random gitu ya, acak gitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah ketidakstabilan misalnya pada penangas air ya. Suhu penangas air ketika inkubasi ataupun ketidakstabilan dari reagen dan cara proses pemipetan gitu. Beberapa biasa TLM memiliki menggunakan mikropipet, ada beberapa teknik memipet gitu ya. Kemiringannya itu berbeda-beda, kemudian tangannya berbeda juga, itu mempengaruhi ya dari ketepatan gitu ya, dari pemipetan, sehingga nanti mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, bahan kontrol sendiri pengertiannya adalah bahan yang diperlukan ya, pemeriksaan ini, penggunaan bahan kontrol ini harus
diperlakukan sama penggunaan pemakaiannya. Jadi jangan sampai bahan kontrol ini dipakai, kan bahan kontrol itu sebenarnya pengertiannya adalah bahan yang digunakan untuk menguji tadi akurasi dan presisi, dan ini memang harus dilakukan ya, dilakukan sama perlakuannya seperti spesimen. Jangan sampai bahan kontrol itu hanya dikerjakan oleh koordinatornya, sedangkan pemeriksaan spesimen itu sama ATLM biasa gitu ya. Nah, seharusnya memang sama ya. Siapa yang meriksa spesimen yaitu yang meriksa bahan kontrol gitu ya. Jadi kemudian tidak ada perlakuan khusus gitu ya. Jangan sampai alat, kalau pemeriksaan bahan kontrol itu pakai alat yang memang bagus gitu ya, sudah terkalibrasi, sedangkan untuk yang sampel yang ada aja karena kontrolnya sudah masuk. Karena udah beda ya, jadi memang harus diperlakukan sama gitu ya. Kemudian metode pemeriksaan juga tentu harus sama, reagen juga harus sama ya, dan termasuk tenaga pemeriksaan. Bahkan dalam buku itu, dalam beberapa buku itu menyampaikan ketika ganti orang ya harus melakukan pemeriksaan kontrol ya. Jadi tenaga pemeriksanya beda ya, kontrol juga harus dilakukan gitu ya. Kecuali kalau dalam satu shift itu pemeriksaannya dengan orang yang sama, nah itu kontrol tidak perlu dilakukan. Nah, uji ketelitian ini digunakan dalam ini ya, tadi uji ketelitian menggunakan bahan kontrolnya yang assay gitu ya, yang dimana bahan kontrol assay ini adalah bahan kontrol yang memiliki nilai rujukan gitu ya, yang ada true value-nya gitu ya, biasanya didapatkan dari nilai pabrikan. Nah, bahan kontrol itu nanti ada dua ya, ada bahan kontrolnya yang memang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal itu yang melekat pada reagen dan ada di dalam reagen tersebut gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan metode ICT atau imunokromatografi test atau rapid test, di situ selalu ada kontrol test. Nah, itu kontrol testnya harus bekerja ya. Nah, ini penggunaan bahan kontrol eksternal itu kapan dilakukan? Setiap penggantian petugas ya. Ya, petugas yang melakukan pemeriksaan, kemudian membuka lot kit baru ya. Kemudian jika temperatur area pemeriksaan di luar dan diinstruksikan oleh pabrik itu berbeda gitu ya, jadi harus sesuai suhu temperatur ruangannya dan memang secara periodik gitu ya. Jadi ada interval waktu tertentu dalam pemeriksaan bahan kontrol. Nah, mungkin ini bedanya internal dan eksternal kontrol. Nah, kalau yang ada di dalam itu ada di dalam kitnya gitu ya. Kalau ini berarti di luar, biasanya kita harus beli kembali gitu ya. Dan ini tadi proses pencatatan ya, bagaimana recording untuk hasil pencatatan pemeriksaan quality control. Untuk pemeriksaan bahan kontrol itu harus dicatat, itu baik dia kualitatif ataupun kuantitatif tetap dicatat ya sebagai dokumentasi. Ini contoh format pengeluaran quality control hasil ya, dia bisa diikutin. Dan bagaimana ini ya, troubleshooting gitu ya ketika ada masalah. Contohnya di sini tidak ada garis kontrol ya, tidak muncul apa. Ini potensialnya karena kerusakan ya dari device-nya atau kontrolnya, maka ini harus ini ya, ataupun prosedurnya tidak mengikuti SOP gitu ya, atau kit insert yang sudah dilakukan. Nah, ini action-nya maka harus diulangi pemeriksaannya gitu ya, menggunakan device yang baru dan sampel yang baru atau sampel yang memang sesuai yang tadi gitu ya. Kemudian di ini lagi pemeriksaannya sesuai dengan SOP tahapannya, kemudian cek juga buffernya, kemudian volume spesimen dan buffer apakah memang excess gitu ya, karena nanti kan bisa ada efek projon ataupun postjon yang menyebabkan reaksi positif palsu dan negatif palsu pada pemeriksaan imunoserologi pada reaksi antigen antibodi gitu ya. Kemudian waktu biasanya pada saat proses pembacaan ataupun waktu inkubasi, nah itu harus dicek kembali. Kemudian jangan lupa expire, nah jangan sampai expire date-nya, kemudian penyimpanan juga ya, ketika reagen tidak menyimpan dengan baik, maka memang akan menghasilkan yang tidak valid gitu ya, atau tidak keluar nilai kontrolnya. Nah, ini jika positif reaction dengan negatif menyebabkan false positif ya, atau positif palsu gitu ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena inkubasi terlalu
lama ya. Positif palsu disebabkan oleh inkubasi terlalu lama. Ini actionnya berarti kita harus mengulang gitu ya, dengan kontrol negatifnya diulangi gitu ya. Nah, jika mungkin ini ekstrim kontrol lain, jadi kontrol lainnya itu intensitasnya tidak terlihat jelas. Nah, itu kalau tidak terlihat jelas itu tidak perlu ada tindakan dan memang bisa menunjukkan hasil positif lemah gitu ya, karena tergantung dari sensitivitas ya, sensitivitas dari alat, di mana setiap alat itu memiliki konsentrasi batas deteksi ya. Jadi ada nilai cut off pada pemeriksaan dari setiap parameter. Nah, untuk yang kuantitatif biasanya pemeriksaan itu menggunakan metode ELISA ya, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Di sini kita bisa menggunakan bahan kontrol. Kemudian kalau kita ketahui bahwa ELISA itu kan ada beberapa, ada ELISA readernya, kemudian ELISA washer. Nah ya, ELISA washer itu untuk mencuci, dan itu biasanya harus dikalibrasi bagaimana volume pada saat proses washing gitu ya. Dan pada saat reader pembacaan, soalnya prinsipnya sama seperti spektrofotometer ataupun fotometer, nanti mengukur absorbansi, karena kita ketahui dari ELISA itu kan ada reaksi antigen antibodi, kemudian nanti dengan antibodi sekunder itu nanti terbentuk warna ya, reaksi warna. Enzim dengan substrat gitu ya, nanti membentuk warna, dan warna yang terbentuk itu intensitasnya nanti diukur pada panjang gelombang tertentu, dan itu kita ukur nilai absorbansinya untuk menentukan kadar ataupun konsentrasi. Sehingga untuk pemeriksaan imunoserologi dengan metode ELISA secara kuantitatif ini kita bisa menghitung pemeriksaan kadarnya gitu ya, dengan menggunakan garis gitu ya, levigenik, grafik levigenik menggunakan bahan kontrol. Di sini nanti periksa bahan kontrol ini ya, setiap hari kerja atau pada hari parameter bersangkutan diperiksa. Kemudian grafik kontrol dengan batas min plus 1 SD ya, kemudian min plus 2 SD ya, dan min plus 3 SD. Oke, bisa lihat seperti ini chartnya. Nah ini optical density. Optical density ini tadi sama seperti absorbansi ya, menunjukkan optical density atau konsentrasi. Di sini ada min, kemudian plus S1S, 2S, 3S, kemudian di sini min 1S ya, min 2S, 3S, dan itu dari SD ya, standar deviasi. Oke, nah setelah nanti chartnya masuk, maka kita mendapatkan evaluasi dari hasil pemeriksaan tersebut. Nah, kita bisa lihat ada aturan 13S ya. 13S itu seluruh pemeriksaan dari suatu seri dinyatakan out of control jika hasil pemeriksaan 1 di atas 3 SD gitu ya. Jadi pemeriksaan bahan kontrolnya melebihi 3 SD itu out of control, maka pemeriksaan di reject gitu ya. Kemudian 22S yaitu seluruh pemeriksaan ya, seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar. Jadi satu seri dinyatakan keluar dari kontrol apabila diperiksa 2 kontrol berturut-turut ya. Jadi 2 kontrol berturut-turut ini dari batas X plus 2 atau X minus 2 gitu ya. Nanti mungkin gambar jelasnya di slide selanjutnya gitu ya, bagaimana chart 13S kemudian 22S gitu ya. Dan ini ada R4S gitu ya. Kemudian ada 41S dan 10X. Nah, kita bisa lihat di sini 12S. Kalau 12S ini masih warning atau peringatan gitu ya. Jadi nilainya di atas 2 SD. Jadi masih peringatan. Nah, ini 13S melebihi 13 SD, ini out of control atau ditolak gitu ya. Jadi satu data melebihi 3 SD gitu ya. Bisa plus ataupun minus gitu ya. Dan ini menunjukkan kesalahan random ya. Nah, ini termasuk 22S. Nah, di sini ada across line, ada within line ya. Kalau within line itu dia menggunakan 2 bahan kontrol yang memiliki 2 level yang berbeda ya, 2 kontrol yang levelnya berbeda, sehingga kalau menggunakan 2 kontrol yang berbeda itu bisa langsung untuk mendeteksi kesalahan gitu ya. Karena kalau 22S itu reject gitu ya. Nah, kalau ini kan 22S, kalau yang across line ini memerlukan waktu 2 hari baru di reject ya. Kalau within run, kalau menggunakan 2 bahan kontrol
langsung itu bisa menunjukkan reject gitu ya pada hari yang sama. Jadi memang lebih lebih terjaga gitu ya karena memang menggunakan dua bahan kontrol. Nah, ini Mohon izin Pak Doni, R4S. waktu untuk pemaparan sisanya 10 menit lagi. Oke, terima kasih Bu Is. R4S ini juga reject gitu ya, penolakan. Di sini ada, kalau lihat di across line, di sini ada yang minus 2 SD, kemudian di sini plus 2 SD. Jadi hari sebelumnya minus 2 SD, kemudian hari selanjutnya di 2 SD. Jadi ini terlampaui 4R, 4S gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan 4R, 4S gitu ya. Kalau menggunakan across line tentu memerlukan 2 hari tadi. Kalau within run, kita bisa lihat kalau within run di sini menggunakan 1 hari pun, nah jaraknya di antara 2 SD dan minus 2 SD, R4S ini yang menyebabkan out of control ya, sehingga nanti terjadi penolakan pada hari pemeriksaan tersebut. Kemudian ini ada 41S gitu ya. Jadi kalau 41S ini ada 4 kali ya. Nah, di atas 1 SD sini ya. Ini kalau yang cross run tadi memerlukan 4 hari, kalau within run ini cukup 2 hari ya, baru ditolak. Selanjutnya 41S. Nah, sini 41S ya tadi sama. Ini kemudian 10 kali X ya. Jadi ada 10 kali ini penolakan gitu ya. 10 kali di 1 lebih 1 SD. Ya, ini menunjukkan kesalahan sistematika ya. Dan di sini di 4 kalau 10X ini di satu sisi yang sama gitu ya. Jadi ini 10X ini dia berada di antara min tetapi di satu sisi yang sama, baik positif atau negatif. Ya. Nah, ini prosesnya ketika data kontrol itu menunjukkan ini ya 13S, 22S, R4S ini reject gitu ya. Ya, ini reject. Jadi pemeriksaannya tidak bisa diterima. Ya. Nah, bagaimana tindakan ATLM ketika terjadi reject run atau out of control gitu ya? Maka pertama harus diamati dulu sumber kesalahannya gitu ya. Kita harus cek kira-kira kesalahannya itu dari mana gitu ya. Kesalahan yang paling mudah diteliti misalnya perhitungan, kemudian pemipetan gitu ya, kemudian probe-nya atau tersumbat gitu ya. Kemudian ulangi pemeriksaan serum kontrol gitu. Yang kedua, kita ulangi pemeriksaan serum kontrolnya. Nah, ini disebabkan pencemaran tabung reaksi. Biasanya tabung reaksinya ada kontaminasi atau sampel cupnya gitu ya. Kontrol tidak homogen juga ini berpengaruh ya pada pemeriksaan bahan kontrol. Apabila hasil pengulangan masih buruk, maka harus menggunakan kontrol yang baru. Ya, jadi menggunakan kontrol yang baru, kemudian bisa saja nanti kontrol yang sebelum itu tidak homogen atau menguap sehingga nanti menyebabkan out of control tadi ya. Apabila tidak ada perbaikan, maka nanti amati instrumen gitu ya. Jadi masih jelek nih gitu ya. Amati instrumennya dan pastikan bahwa instrumen kita itu sudah terkalibrasi dan pemeliharaannya sudah baik ya. Kita pelihara dengan baik itu untuk maintenance dari instrumennya. Nah, selanjutnya bisa pakai serum kontrol yang diketahui nilainya ya. Kemudian apabila ada keraguan mempunyai nilai yang berbeda gitu ya. Nah, nanti bisa gunakan standar yang baru, ganti regen gitu ya. Amati setiap langkah dan tahap pemeriksaannya gitu ya yang harus diperhatikan pada tahapan analitik gitu ya. Selanjutnya pelaporan. Nah, pada saat pelaporan bahwa form itu harus bersih gitu ya. Tadi ya terkait dengan ketiga jangan sampai ada pencemaran juga ya ketika si form hasil nggak jelas ataupun ada kontaminasi dari spesimen gitu ya. Kemudian tidak salah transkrip atau pencatatan gitu ya, jangan salah contreng pada saat pelaporan hasil gitu ya. Kemudian tulisan juga harus jelas, koma, titiknya itu harus jelas. Ya, kemudian kita bisa cek apakah hasil pemeriksaannya itu cenderung normal ataukah abnormal. Itu bisa dari pelaporan hasil ataupun post analitik. Dan pada saat ini pada post analitik biasanya sudah menggunakan
ini ya, sistem by system gitu ya. Selanjutnya di sini pemantapan mutu eksternal. Nah, pemantapan mutu eksternal itu apa sih pemantapan mutu eksternal ya? Jadi pemantapan mutu eksternal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan diselenggarakan secara periodik. Jadi harus ada interval waktu yang terus menerus gitu ya dari pihak luar laboratorium. Kalau tadi PMI itu oleh internal laboratoriumnya, kalau PME ini oleh eksternal gitu ya. Jadi bukan lagi oleh pihak yang ada di dalam laboratorium, tapi oleh yang pihak luar gitu ya. Nanti ini tujuannya nanti bersangkutan untuk memantau, untuk menilai ya penampilan ataupun performan dari laboratorium pemeriksa tersebut, sehingga ya dilihat dari sudut pandang luar ya terhadap hasil pemeriksaan kita. Nah, penyelenggaranya biasanya bisa dilakukan oleh pemerintah ya, pihak eksternalnya bisa swasta ataupun internasional. Nah, di sini tujuan PME apa sih gitu ya? Tujuannya adalah untuk mengawasi gitu ya hasil tes sebuah laboratorium kesehatan ya, kemudian mengidentifikasi masalah, membuat langkah-langkah koreksi terhadap masalah yang sudah teridentifikasi tersebut, sehingga nanti ada perbaikan sehingga mendapatkan hasil yang baik tentunya ya. Jadi nanti laboratorium kita sudah tervalid, ya, jadi hasilnya valid ya. Biasanya teman-teman tuh kalau sudah melakukan PME dapat sertifikat gitu ya dari penyelenggara PME. Nah, external quality assessment gitu ya. Di sini ada 3 metode, ada proficiency testing, retesting, sama on-site evaluation. Ya, ini menurut WHO ada 3 yang bisa dilakukan untuk proses PME. Pertama di sini ada uji profesiensi. Uji profesiensi ini salah satu ya, jadi ada salah satu klausul pada ISO 15189/2003 tentang kewajiban bahwa setiap laboratorium itu harus mengikuti uji profesiensi atau tadi PME. Ya, jadi bisa dilakukan secara internasional ataupun tadi lokal ya ataupun nasional. Uji profesiensi ini sendiri adalah merupakan perbandingan antara laboratorium yang secara teratur kemudian dinilai kinerjanya. Jadi ada perbandingan hasil laboratorium A dengan laboratorium yang lain, kemudian nanti ada nilai-nilai yang memang bisa menginterpretasikan untuk melihat kinerja dari laboratorium dan kompetensi dari ATLM tersebut ya. Dan ini dilakukan 3-4 kali dalam setahun gitu ya minimal ininya. Kemudian bisa juga dengan rechecking ya atau pengecekan ulang, di mana pengecekan ulang ini dilakukan ya di laboratorium kesehatan, diperiksa ulang oleh laboratorium rujukan. Jadi ada laboratorium rujukan yang memeriksa hasil pemeriksaan laboratorium kita. Nah, itu jadi ada pengecekan ulang gitu ya. Tentu harus diperhatikan itu harus menggunakan metode yang sama ya. Jadi biar memang ekivalen gitu ya, jadi setara. Kemudian yang terakhir di sini ada on-site evaluasi. Jadi evaluasi yang secara langsung gitu ya dicek, atau ada istilahnya akreditasi ya, asesmen. Nah, itu on-site evaluasi. Jadi asesornya nanti datang ke laboratorium kemudian mengecek. Nah, biasanya kan beberapa laboratorium ataupun rumah sakit melakukan asesmen ya untuk mendapatkan akreditasi di sini. Nah, ini biasanya paling efektif pada pemeriksaan BTA dan rapid test tadi ya, bidang imunoserologi. Oke, Bu Eis, mungkin dari saya segitu terkait dengan materi. Semoga nanti bisa diskusi selanjutnya. Saya